Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus kepada para habaib, para alim ulama, beserta seluruh pejabat pemerintahan, Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangkaian acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diadakan pada malam ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, para habaib, tuan-tuan guru, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, tempat-tempat yang mulia semacam ini kita merasa mesra, merasa nyaman, tidak ada gelisah. Memang hadirnya kita malam ini memang betul-betul menikmati. Karena hadir kita malam ini betul-betul kita kehujanan rahmat Allah. Maka itu kita merasa nikmat hadir di majelis semacam ini. Apa tidak? Hadirnya di tempat semacam ini, kata sahabat Abu Hurairah, ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawu'an. Lebih saya sukai pahalanya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Siapa nang sanggup sekaligus sembahyang 1000 rakaat? Undang galah basata, ikan nang nyebarang piring, asa menyasal juga telanjur dah. Ada ngedinai sekali habis baca maulid tiba hari jam 11 malam. Habis baca doa sekali yang keluar bubur kacang. Maka pulang sesuduknya tuh bakunyong di atas bubur tuh. Kenapa? Kebanyakan kuah pada kacangnya. Tuh dahulu menghirupi kuahnya, hanya ada tamu kacangnya. Kira-kira model kita nih kira-kira sangguplah kada nyambat ya. Sesalah belum sampai ke rumah, hanya simpang jalan dah. Sudah harunuman, percuma aja jadi orang sugih aruh bubur kacang. Aku ya kalau aruh bubur kacang sesusah aku ini 3 kali seminggu pulawan. Sari banget si Din. Padahal kan nang mau undang kada salah. Si Din kan mau undang cuman bukan jauh makan. Awak nang salah napa kada makan di rumah tadi. Beherunum kan macam ulun nih disampaikan Bapak Wakil Bupati berangkat dari Tungkal malam tadi menginap di Jambi, subuh ke bandara, jam 6 terbang sampai ke Jakarta jam 7, nunggu pula sampai jam 11.40 baru berangkat sampai sini jam 3 lebih, sampai ke sini pulang. Dapat saya kerjakan, dapat ulun memenuhi undangan, tapi bisa dah jangan membayangkan amplopnya. Ini nampaknya apalagi yang mengundang itu Tuhan Bupati. Sebenarnya penceramah kada boleh mikirkan amplopnya, tapi lebih kada boleh lagi Wakil Bupati kada pikirkan amplopnya aja.
Nah, kiai saya bilang, ujar sidin yang ikhlas ya, yang ikhlas. Ulun asa telepon sidin yang ikhlas. Saya hendak bulik dari Pekalongan. Ulun munduk di Pekalongan. Ujar kiai kami, kau hendak majar aja. Hendak berdakwah aja. Hendak ceramah aja. Ada dua pesan penting sidin. Pertama, ujar sidin, amun ceramah jangan kasar-kasar. Karena sidin tahu ukuran ilmu ulun. Kada makamnya jangan kasar di sidin. Karena kita kada tahu jar sidin nang hadir tu siapa nang paling dekat hatinya kepada Allah, kada tahu. Siapa yang paling banyak amalnya, kada tahu. Maka kita jangan kasar awan orang. Kadang-kadang orang itu penampilannya biasa aja tapi ilmunya luar biasa. Kalau bahasa tasawuf namanya khamul, pangkalan kha. Khamul itu artinya menenggelam, kada mau menunjukkan kehebatan. Khamul, pangkalan kha, lain pangkalan ba. Kalau pangkalan ba, bungol. Coba lihat Gus Dur. Gus Dur itu orangnya penampilan sederhana, tapi Al-Quran hafal. Kata guru saya, beliau mondok di Jombang. Gus Dur itu 1000 nomor HP hafal. Kita nomor HP seorang kada hafal, nomor bini kada hafal. Salah wakil bupati ini kada hafal bini din. Nah, kada cerdas kita. Berarti jauh hebat sidin. Datang ke Pekalongan, sederhana penampilan. Ceramah judulnya sederhana. Judul ceramah sidin 3 pertanyaan, 1 kesalahan. Jawabannya 1 kesalahan. Pertama uji sidin, kenapa gigi sawat sakit? Yang kedua, kenapa rumput sawat tinggi? Yang ketiga, kenapa bini sampai betianan? Jawabannya 1 kesalahan, terlambat mencabut. Tapi kepikir bujur juga. Nah, coba rumput tuh ancapin mencabut, sempatlah tinggi, ada sawah, gigi ancapin cabut karena sawah sakit. Nang ketiga mau kan nyambat. Tapi orangnya hebatnya luar biasa. Maka kita jangan terpesona penampilan luar saja, karena dalamnya tidak menjamin. Ada kisah guru kami, ada bukunya tapi tulisan Latin. Kiai tulak ceramah. Sekali tulak ceramah bawa santri 1. Sekalinya bulik disangui bungkusan. 1 bungkusannya ganal, 1 bungkusannya halus. Cuman tuan rumah ini bilangnya, Mbah Yai ini ada oleh-oleh saking pengajian. Cuman tidak dibilang ini Hagin sidin seorangan atau dibagi 2. Di jalan sidin berpikir, ujar kiai ulun datang berdua, awan santri, berarti mungkin bungkusan halus Hagin santri, bungkusan ganal Hagin ulun. Boleh ke rumah bagi sidin. Ujar sidin, santri ini bawa bungkusan berkat dari pengajian, nang halus, nang ganal tinggal sidin. Boleh ke rumah, Bu Nyai sudah teguring. Kata Pak Yai, Bu Nyai tangin disik. Bangun satu mat, bangun holo. Ini ada oleh-oleh dari pengajian, monggo didahar, monggo dimakan. Bangun nang bini. Sekali dibuka bungkusannya Pak, isinya cuma nasi, lauknya dede. Berarti je kiai tadi lauknya nang di bos santri tadi berarti. Rupanya panitia membungkus belain. Santri sampai ke rumah banyak lauk, alhamdulillah ya santri. Ini luar biasa rezeki malam ini. Saya bungkusan halus saja sebanyak ini. Bayangkan kayak apa nasib kiai nang bungkusan ganal. Kita tahu nasib berbeda. Makanya ulun kemana aja ceramah,
Kalau dikasih nasi bungkus, ulun dah pun langsung pergi ke santri. Aku tahan becungkong bukai seperti yang lauk ayam hagin ulun, nang lauk hintalu hagin santri. Oh gila, ulun nang ceramah dapat hintalu santri dapat ayam. Baik bakalahi berdahulu itu namanya luar tidak menjamin dalamnya. Maka kita jangan kasar-kasar. Yang kedua uji sidik, harus ikhlas, kemana-mana uji sidin tulak ceramah, jangan kada membawa duit. Kalau kau panatia kada ingat menyangui, nah kayak apa boleh kena, makanya aku bawa duit nih duit tuh kan. Sakalnya bujur juga, pergi ulun ke satu daerah, tambang but ulun saja, berdua awan santri 440, nginap di hotel semalaman, makan sup ayam kampung di seberang. Besok baru dijemput pakai motor 1,5 jam, naik kalau tok pulang 40 menit. Sekali bulik kada sanggup orang. Untung ulun bawa duit. Kalau ulun kada membuat duit, tak hutang penginapan. Orang segagah ulun penginapan kada terbayar, apa kata dunia? Dunianya bingung. Untung ulun membawa duit. Alhamdulillah, belajar ikhlas suatu saat ulun disangui orang banyak 1,5 jam, naik kalau tok pulang 40 menit. Sekali bulik kada sanggup orang. Untung ulun bawa duit. Kalau ulun kada membuat duit, tak hutang penginapan. Orang segagah ulun penginapan kada terbayar, apa kata dunia? Dunianya bingung. Untung ulun membawa duit. Alhamdulillah, belajar ikhlas suatu saat ulun disangui orang banyak. Sampai ke rumah julun dapat tabal banget nih birian orang nih. Kebanyakan sekalinya kada lawas ulun dapat telepon, anu ja Ustaz minta maaf tak salah julung je. Jangan apa tak julung duit wakaf je. Aku cakap tahu pemati habis mana tahu hidup habis teleponnya isok ambilnya kopinya wanang syuting yang penantian ini betul-betul PHP, pemberi harapan palsu. Makanya kita nih yang ikhlas, tapi kita memang berat meninggalkan larangan daripada mengerjakan perintah. 2. Yang ketiga, wa qadarun yarda bihi, dengan takdir kita harus ridha. Apa yang ditakdirkan Allah kita ridha. Karena sehebat apapun kita nih, tidak ada orang yang bisa menembus takdir Allah. Apa takdir Allah untuk kita? Pertama, al-insan minat turab. Yang kedua, wa alat turab. Yang ketiga, wa ilat turab. Kita manusia ini ditakdirkan Allah dijadikan dari tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dengan tanah? Tanah itu dia selalu berada di tempat yang rendah. Di mana tanah yang paling rendah, di situ banyak banyu tegenang. Mana tanah yang paling rendah? Tanah lautan. Lautan tuh tanahnya paling rendah, maka laut kada pernah kehabisan banyu. Artinya apa? Hidup nih kalau hendak barakah, hidup harus merendah. Kada boleh merasa lebih hebat daripada orang. Sekalipun kita hebat, apalagi asli kada hebat. Nang hebatnya kada boleh merasa hebat. Kenapa? Sebab karena hebatnya kita tidak terlepas dari kerja sama orang lain. Gulai nangka itu hebat, rasanya nyaman. Kami di Tungkal membilang gulai nangka itu nyaman rasanya. Orang Tembilahan bilang nyaman gulai nangka. Orang Jakarta bilang nyaman gulai nangka. Tahuam di Brebes adakah gulai nangka? Nyaman. Kenapa gulai nangka nyaman? Karena ada kerja sama bumbu. Kalau bumbu tidak ada, mana nyaman gulai nangka. Maka nangka itu walaupun dikenal di mana-mana,
tapi nangka kada boleh merasa hebat seorang. Kenapa? Karena hebatnya ada dukungan bumbu. Kalau inya merasa hebat sorangan, sempat tersinggung bumbu berbahaya. Jangankan bumbu tersinggung, garam jadi tersinggung, uyah tersinggung, bahaya. Kata uyah, hai nangka, kalau kau merasa hebat seorang, kami uyah merasa tersinggung, maka mulai detik ini, mulai saat ini, kami garam menyatakan keluar dari persatuan gulai nangka. Apa rasanya menggulai nangka kada uyah? Mana nyaman. Berarti hebatnya kita ini kada terlepas kerja sama orang lain. Jadi orang sugih kenapa hebat? Karena ada orang susah umpat begawi di kampung kita. Hebat tarai menurut susah dede. Tuh hok juga. Bucur rumah siapa mikir? Tukang dede. Naik kayak nampali seorang. Maka rumah 2 tingkat. Naik kawat turun kedua ini. Memang wanita kos di atas. Mana hebat jadi orang sugih. Menjadi orang susah. Amun kabun hendak menduduk sawit kayak apa menurut susah dede. Kabun tagah siapa nabas seorang belum sampai ke ujung nang di muhara tumbuh pulang. Bebulik ke muhara tengah kabun tumbuh pulang. Bebulik ke tengah tabung pas mati di tengah kabun. Mana hebat orang sugih mati di tengah kabun. Berarti orang sugih hebat karena ada orang susah. Makanya jadi orang sugih jangan pemalar. Atau nang kedua jadi pejabat karena beli sombong. Kenapa sekian bisa jadi pejabat duduk di kursi dewan? Karena ada yang milih. Ada yang milih, mana duduk. Contohnya ulun di rumah, mana ada duduk di kursi dewan? Ulun duduk di kursi seorang, kursi plastik pulang tuh. Karena orang ada milih ulun. Tapi ulun puas walaupun kursi plastik, ada orang yang bisa menggeser kursi saya. Apabila digesernya kok angkat pulang. Kenapa? Kursi-kursi ke rumah-rumahku, suka-suka aku, masalah buat lo. Batalah kursi dewan 5 tahun akan datang bertarung pulang. Belum tentu. Jadi kita bisa duduk di kursi dewan didudukakan, berarti kita lumpuh. Kenapa kita bangga? Jadi penceramah hebat, jangan merasa hebat. Kenapa maka hebat ceramah? Karena ada yang mendengar. Ada yang mendengar gimana hebat. Ulun suruh ceramah di sorangan. Ulun tahan penting kawong boleh kan? Biasanya dibawakan kawan tali. Ya kawan emang kada gula, hanau, maka digila, ranyau. Jadi hebatnya kita kada terlepas kerja sama orang lain. Maka kita tidak boleh merasa hebat. Itu tanah tidak merasa hebat. Yang kedua, setelah kita dijadikan Allah dari tanah, wa alat turab, kita disuruh hidup di permukaan tanah. Kadalah was kita hidup di permukaan tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah setiap hari kita lincai. Bahasa kami lincai, dihayau, dijajak. Mau ada paham lincai, jajak. Mau ada paham jajak, hayau. Mau ada paham hayau, lincai. Mau ada paham pulang, jajak. Habis waktu wabillahi taufik kayak lagi. Itulah nyaman jadi penceramah nih. Mau kira anak habis modal buli kakan. Sejam wabillahi taufik kayak lagi. Setiap hari tanah karena lincai orang, karena pijak orang, tapi tanah kada marah. Setiap hari tanah karena kencingi orang, karena kamihi anak, kita gin kami ke tanah juga. Setiap hari tanah karena hirai orang, sambil menduduk sawit sambil berhira. Sekali tanah dihirai bulan hadapan lumbuk nang tumbuh. Kenapa? Sebab karena nang berhira itu malam tadi makan sambal, giginya kada lanik, berhira keluar bibit sambal, sepakit awan pupuknya, ada lamak buah pohon cabai itu. Makanya bila kita ke kebun orang ada pohon cabai lamak subur buahnya banyak, perlu dipertanyakan. Itu hasil perjuangan orang duduk sawit. Tanah dihirai, buah yang tumbuh. Maunya kita itu begitu. Khairun nas amhahum linnas. Sepaling baik manusia, orang yang paling banyak berbuat baik untuk orang lain. Tanah itu bagaimanapun dia selalu berbuat baik kepada orang lain. Ini hidup kita. Maka itu kita kalau belajar
dengan asal usul kita selamat hidup. Setiap kita ini dijadikan Allah ada 4 unsur. Unsur pertama dijadikan Allah kita ini ada unsur api. Makanya apabila orang salah lawan kita, panas kita karena ada api. Maka apabila kita panas, jangan dituruti. Boleh panas tapi dalam ibadah. Tapi kalau emosi jangan dituruti. Kalau kita marah sedang berdiri, bawa berduduk. Mun berduduk masih sarik, bawa berebah. Berebah masih sarik, bawa guring. Guring masih sarik, megau tak. Cara nang kedua, apabila kita sarik dalam keadaan kada bauduk, bawa bauduk. Bauduk masih sarik, bawa mandi. Mandi masih sarik, bawa berendam. Menggigil dagu masih sarik, nasib dah. Memang dari pabriknya ada penyarikan. Sarik jangan dituruti. Yang kedua, kita nih ada unsur angin. Makanya kita kalau lawas begadang malam bisa masuk angin. Makanya ulun malam ini kada lawas ceramah. Kalau ku ada masuk angin. Apa nang kita ambil pelajaran dari angin? Angin kada pernah berdusta. Kayak apa aja angin tuh jujur. Ada orang membakar ikan asin sampai ke hidung kita asli bau ikan asin. Kadang mau tapa huruf bau. Orang membakar ikan asin sampai ke hidung bau hayam pepanggang. Ada suah. Orang liwat bawa durian sampai ke hidung tetap bau durian. Ada pernah tertukar bau. Orang liwat bawa durian sampai ke hidung bau cindol. Itu berarti hidungnya hendak rusak. Kalau hidungnya masih bagus kada pernah tertukar bau. Artinya apa? Angin selalu jujur. Wala talbisul haq bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Kadang jujur, kadang kada, kadang jujur, kadang kada. Aanginan. Orang kalau sudah mulai berdusta, kadang-kadang kada masuk akal gitu. Ada no kami sana itu perjalanan pakai mobil 2,5 jam Jambi itu nya berbual lawan kami 1,5 jam cuman pakai Honda Semis pulang dah. Honda Semis tuh kalau di tikungan lari 90 terabang antara dua mau kada ke kuburan ke rumah sakit. Bilangnya 1,5 jam sudah mutar kota Jambi kan santainya sekali kepada kesantri saya bukan 1,5 jam sejam cuman maka digelerinya lah gabul ganal bual. Nyata biasa dah. Ada kisah kawan ulun. Kisah kawan bukan ulun. Orang merantau nang satu ke Palembang, yang satu ke Banjarmasin. Rupanya sudah lawas sama-sama merantau bulikan. Bertemuan di kampung halaman, saling bercerita. Oh janang dari Palembang, ikam suah lah ke Palembang. Ada suah aja sih Den. Aku mbak berpisah merantau ke Banjarmasin, Banjarmasin tuh bang. Oh janang dari Banjarmasin, ikam suah lah ke Banjarmasin. Kada suahnya. Aku merantau ke Palembang, Palembang tuh bang. Aku janang merantau ke Palembang tadi. Di Palembang tuh katanya ada yang aneh. Oh janang dari Banjar kayak apa anehnya? Di Palembang tuh aja ada pisang tanduk. Pisang tanduk nong ganal tuh. Cuman buahnya ganal banget. Ganal buahnya. Orang dari Banjar tadi bertanya, kira-kira kayak apa lah ganalnya? Oh soal aja melihat drum plastik yang wadah banyu dah. Suah aja aku bisi. Pisang tuh sebijinya kayak drum wajah banyu tuh ganalnya. Itu kan dapat dibayangkan. Namun sebiji kayak drum, mun 10 kayak parapunnya. Cuman orang Banjar ini kan mau kalah juga. Nang merantau ke Banjar ada mau kalah juga. Ada pang merantau ke Banjar, orang Banjar merantau ke sana. Kami arwah datuk kami merantau ke Tungkal, kada bulik lagi sampai kami kada bulik lagi. Pada arwah datuk kami di Beraba ini cuma kada tahu di mana alamatnya. Jadi merantau ke sana. Jadi ujanang dari merantau ke Banjar, ikam suah laja ke Banjar kada suah. Di Banjar tuh aja ada Kuantan. Kuantan tuh kawah. Rinjing. Ada pahamnya tak lagi apa? Nah ingin memasak tuh nah Kuantan
Nah panci, nya tukang besok panci pak. Ada panci ganal banget. Orang nang dari Palembang tuh kayak apalah ganalnya. Ikam soal aja melihat lapangan bola. Orang nang dari Palembang selalu main bola. Itu aja panci itu ganalnya kayak lapangan bola tuh. Pemain yang dari Palembang ganalnya hagin masakin apa? Mungkin ya mempersiapkan hagin menjarang pisang munang di Palembang juga. Nah harga wadi sama pada gabul. Orang kalau sudah terbiasa mendustai orang, jangankan orang, mintu hagin dustainya. Ada kisah kawan bojo berkisah, bukan ulang kisah. Jadi kata kawan tuh ada orang imbah kawin, dibawai oleh mintuhannya menjela lontak. No kami sana tuh bisa lontak, bisa jela. Nang ditimbai itu nah, limparkan, tarik, dapat ikan, lontak ngarannya, jela. Jadi sudah itu tulak menjela. Ojar nang mintuha anak kita menjela ikan. Nang minanto ini kebiasaan makan pais. Jadi sidin sebelum tulak nukar pais, digulung di ujung tapi. Hendak besangki supan on mintuha. Orang behari kan on mintuha ini supan. Mun hingkat ke depan dir. Jadi digulung di tapi bebujul baju nih. Pakayo nang mintuha mitih parut minanto bebujul, tanda tanya apa di parut minanto nih. Hendak bertanya supan, ada bertanya hendak tahu. Orang dulu lah mintuha awan minanto tuh makanan setengah jam dudukan ke depan dia. Menwah ini minanto mintuha kadang dibidakan berjalan gini berganding tangan, ujungnya belecak lawannya, gantungan botol kicap pulang dah. Apakah ada nang mintuha terus bergantung botol kicap di telinga, bila kalah gantong botol kicap, balak 12 mati di mintuha manjang. Main dom mun behari kada mau. Jadi rupanya satu tumat pakayuh pulih ke belakang. Aduh jangan minantu di hati berkata, kalau sampai tengah hari kada menimbai jela si ini besi di pinggang pais kuning. Ancaman tadi bila mintuha menimbai jela, nyakan perhatian ke jela. Sedang mengguyur pais. Rupanya mintuha kada mau menimbai. Terpaksa minantu bercakap. Ujanang minantu bahasa Arab ulahan. Timbayun jalala. Kalau bahasa kita timbai halagi jala. Soalnya namin Tuhannya hoti wasangkutun alaina. Amun ku timbay di sini jadi tersangkut kaina. Aduh jangan minanto melawan nang Tuhan nih. Sekalinya jangan minanto bilang watajunun alaina. Amun tersangkut tajuni kaina. Jangan mintuha watakutun buhaya. Rupanya nang mintuha takutan di buhaya. Sekalinya ditimbay tersangkut juga. Oh jangan minantuha biasanya nang anom tajun nih. Orang behari kan main singgung-singgung aja. Paham main minanto. Jadi jangan minanto berarti abah ini nyuruh ulun tajun nih. Maka jangan minanto ulun tajun. Mungkin inilah satu-satunya cara Allah mengasih ulun kesempatan memakan pais walau dalam banyu. Tajun ke banyu bukan membuat jela, bakuyak pais. Sekarnya timbul kulitnya, bingung mintuhannya, di mana datang kulit pais begitu. Kalinya tajun sandal timbul sandal minanto. Ini kulit pais kada nyambung. Rupanya nang minanto tadi asa kada tahan lagi nahan napas. Becangolai di banyu. Sekali becangol di banyu, sekalinya pais dimuntung separuh masih. Ai jangan mintuha. Di mana boleh pais ikam? Oh jangan minanto aku bahaya tajun tadi termasuk ke warung kopi. Jangan apa mana ada warung kopi di dalam laut ini. Nah buktinya jijin pais sepanggal masih. Nang mintuha juga ada banyak pikir tajun payung lah juga ke laut. Taliwat laju dahi tarumpak tunggul. Berdarah padi muncul ke permukaan air. Terkajut minanto. Ai bahje. Kenapa dahi pian berdarah?
itu menjenang mintu haikam makan pais kali dibayar. Nampun warung sare katoknya nih karena deh abah tahu ngot minanto ya minanto nasib dapat mintu hak sama pada pembual. Makanya kita nih tiru angin gak dosa berbual, tidak ada dusta di antara kita. Aman lah tuh sudah. Ini banyak dustanya, makanya ibu-ibu jangan melajari laki berdusta. Laki jangan melajari bini berdusta. Mana contoh laki ini hendak mengadakan apa ya, nukar durian kejutan, surprise. Hendak mengadakan surprise laki bini tadi ada nukar durian, ambil durian, nah mengunjang. Orang dia bila begulak masak, jadi begitu menguncang sini berbunyi begulak. Rupanya bukan durian begulak, talinga sidin begulak. Tuhan dikira masak, maka 50.000 sebiji boleh ke rumah, dibuka oleh nang bini, sekalinya mantah separuh behulat separuh. Bini jangan melajari laki berdusta, jangan ditiwas. Apabila ditiwas laki berdusta, kemudian nang bini kayak ini bertukar durian, sesalah mahal nih jenang bini. Laki tahu dah, kalau bilang 50.000 sah dah kena sambur. Paksa na laki murah aja na laki. Berapa garangnya? 3, 10 mendei ya. Menukar durian nang murah, coba yang mahal di sini. Dan hati na laki 50 mulai itu. Memang ada di pada. Itu gawian tuh. Ibu-ibu melajari laki berdusta. Laki juga kada boleh melajari bini berdusta. Apabila sudah makan kayak apa masakan lauk diresahkan aja. Apabila kemasinan jangan bersurah. Apabila kehambaran jangan bersurah. Apabila bersurah berdustanya mamanya masinnya maksakan banyak banget membuat uyah. Maja jadi masin lalu sikit juga merasa ya. Jadi masinnya dia orang moloko aja. Ada asli masin dah. Tuh ibu-ibu nang susu belah sana tuh kan ya. Mana anak aku salah? Kadang-kadang pasal ibu-ibu itu dua juga. Pertama, ibu-ibu tidak pernah bersalah. Yang kedua, kalau salah berbulik pasal pertama pulang. Padahal kebanyakan uyahnya dia kadang ngaku. Namun kadang banyak uyahnya kayak pengmesin. Makanya Nabi itu nyaman makanan. Nabi memuji. Apabila kadang nyaman, Nabi berdiam. Biar kita ini niru Nabi, jangan melajari bini berdusta. Dua ada. Yang ketiga, kita dijadikan Allah. Ada unsur api sudah, angin sudah, kemudian air. Makanya kita ini apabila berdiam di ruangan tertutup, asi kadada, berkeringat keluar banyu. Apa yang kita ambil pelajaran dari banyu? Banyu selalu menuju dataran rendah. Makanya kita hidup merendah aja. Nang terakhir kita dijadikan Allah ada unsur tanah. Makanya tanah ini walaupun disakitinya memaafkan, tidak ada dendam, tanah tidak ada dendam. Karena kita ini kalau orang buat salah, kita kadang memaafkan, lalu kita membalas salah, bisa terlebih. Ada kisah kawan ulun pulang, orang kampung, tulak ke pasar, bawa kelotok, mau kami sana pumpong, bak pumpong sidin pakai lotok, mahadang banyu pasang dalam, betali di jerembah. Musim durian, nukar durian sidin. Wadah kami ada kajang, bawa kajang panas, masuk ke dalam kajang sidin. Kepingin makan durian, buka sidin. Udah dibuka makan sidin durian tadi. Sedang mengikuti durian, datang kelutok berikutnya terlewat laju, tertumbur kelutok sidin, terjungkang sidin, terkipai durian di tangan, sarik sidin, keluar. Ngapa ketumbur kelutok koja sidin? Ojan nang menumbur biasalah pak. Kayu sama kayu berhentam, tarik sidin, ambil din kulit durian, kau kotakan din kamu hanya. Ngapa pak aja kau karukutkan kulit durian kamu aku? Biasalah pak aja kulit sama kulit berhentam. Ya kan lain kulitnya. Nah satu kan kulit durian, nah satu kan kulit muha. Kan kalau membalas kan lebih. Orang numbur cuman pumpung lingsak. Awak membalas muha kawan rakai. Makanya kita nih jangan berbala-balasan tiru tanah. Yang ketiga, setelah kita ini hidup di permukaan tanah, kemudian akhirnya apa? Tahun berganti tahun, wa ilat turab,
kita bakal masuk ke dalam tanah. Itu dia ada tawaran. Kaya apa aja bakal masuk ke dalam tanah. Kata Imam Syafi'i, ada 10 macam haluan yang kita hadapi dan kita kada bisa menyimpang. Pertama, haluan kita setelah hidup ini kita akan berhadapan dengan malaikat Israel. Apa yang kita ambil pelajaran? Kalau kita menghadapi malaikat Israel, ujar Imam Syafi'i, amalannya pertama, kita harus selalu bertaubat, harus selalu mengakui kesalahan. Karena sehebat apapun kita ini pernah punya salah. Makanya kita sebanyak apapun dosa, jangan pernah putus asa, minta ampun dan mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang bekabun. Orang bekabun tuh kada pernah putus asa. Tanamnya kelapa sawit habis matian dimakan babi. Tahun dudi tanam din pulang. Habis matian kena banjir. Tahun dudi tanam din pulang. Habis matian kena kemarau. Tahun dudi tanam sidin pulang. Akhirnya sidin nang menanam matian. Orang berkabun sampai ke mati kada pernah putus asa. Makanya kita nih minta ampun dengan Allah, jangan pernah putus asa. Ujar Nabi, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Beruntung sangat, ujar Nabi, orang yang dapat menahan lidahnya. Jangan kita bercerita tentang orang kecuali kebaikannya. Kalau tidak sanggup menceritakan kebaikannya, jangan bercerita tentang orang. Cerita yang lain aja. Pokoknya kalau kita bicara orang lain yang baik aja, yang kada baik jangan kita ceritakan. Karena kadang-kadang kita nih menceritakan orang, kadang-kadang kada bujur kada. Ada kisah orang Banjar naik mobil orang kita Jawa, guru Pangkalambun berkisah, guru Marhati Ujasidin. Orang Banjar masuk mobil orang kita Jawa, sekalinya penyarikan sidin. Lalu timbullah cerita di mana-mana, jangan numpang mobilnya, orangnya penyarikan. Padahal ada penyarikan gede, baik sidin. Tapi kenapa kemarin maka penyarikan sidin, tangan din takapit 2 kali. Kenapa maka takapit, orang kita Banjar juga salah. Menumpang mobilnya tuh tadi, rupanya mobil itu liar. Ai kang je, kalau kau hendak copot habannya, coba pang diperiksa dulu turunan naik dari mobil. Berarti harapain ampun mobil tadi orang itu Jawa di bawah mobil mencari kalau bannya kah hendak copot. Sakalnya jauh orang Banjar kayak pakang je bannya kah copot boten artinya kada. Perasaan orang Banjar boten kan bebuatan orang belum imbah biki bebuatan tak kapet tangan sekali deh orang naik di bawah mobil tadi. Sakannya ada nang lantai sikong sudah kekang ya dorong di sini kan turunan pulang kita mendorong dia dorong din pulang mobil itu tak kapit pulang tangan din. Padahal ada penyarikan, aslinya ada penyarikan. Makanya kita tahan lidah, jangan bercerita tentang orang kecuali nang baiknya. Satu. Nang kedua, Nabi bahagia, untung sangat orang nang luas rumahnya. Walaupun rumahnya halus tapi merasa luas. Kenapa? Karena orang rumah tuh ramah-ramah. Anak ramah awan kawitan. Kawitan ramah awan anak. Bini ramah awan laki. Laki ramah dengan anak. Kita nih kadang-kadang di rumah kurang ramah. Keluar ramah tapi di rumah marah-marah. Ada orangnya belakang tuh duduk. Iya, orang ramah. Yang laki gitu juga. Mau bini orang ramah, kon bini awak anak marah-marah terus. Mau bini orang nang liwat marah nagurnya ramah. Anak kemana mbak? Anak kadai, anak ke toko. Hati-hati mbak lah, jangan licin. Kalau kopian terpelisit, nggih, terima kasih. Tokalnya tup tahan tak lakas melacong, putus tali kapal. Mangkat. Hati-hati mbak aja. Sakit kah? Mau sakit urut mbak bini orang. Sakana bini awak hanya keluar. Nak mana tau aja? Nak kadai. Jangan lawas, nampang lawas cari ibu tidak. Nah, jangan laki itu hati-hati itu jalan licin. Tahu ya kok di sini. Ada orang di belakang orangnya. Cobalah betul-betul. Nang laki betul menago nang bini juga membihau juga. Ini nang laki membihau, nang laki membihau.
tuk tahan udah kepada jangan lagi tadi makam sakit mbak ya bini orang takkan bini awak sudah kepada masih kemana mandak mata nang bini gitu juga amon membersihkan rumah orang aroh nampak ikhlasnya ujian nang tuan rumah kada usah mbak kayaknya bisa kekanakan kada aku biasa aja tabung bungkuk bersesapu di rumah surang maka bersesapu sambil dihembetakan bersesapu sambil pemamai itu tetamu cawan pulang abahnya nih kebiasaan di mana nginum situ mandak cawan apa dia ada orangnya itu tuh kaget tuh berbinti aku di rumah orang makan tabung bungkuk maybe di rumah awak nak bermamai terus kadang-kadang bertetapas bermamai sambil bergon bermamai datang laki orang ke rumah ramah ke kalinting mulahkan benyok pejanang datang jangan repot-repot mbak repot kok aja laki orang laki awak setengah jam bulik kadin ulahkan benyok oh jangan laki ulahkan benyok deh ulah suara macam mana kita merasa luas di rumah makanya mulai ini kita luaskan rumah kita tuba untung orang kalau di rumah ramah kenapa tidak bisa ramah. Yang ketiga wabaka ala hati-hati amun tak salah mau mengakui kesalahannya itu nyaman matinya. Yang kedua amalannya menyukakan hati sesama kita orang mukmin. Kita nih usahakan cakap menyenangkan orang. Abdalul a'mal idkhalus surur fi qalbil mukmin. Sepaling abdal amal memasukkan rasa gembira ke dalam hati kita orang mukmin. Di dalam kitab Nasaihul Ibadu katanya memasukkan gembira itu kalau inya punya kesulitan dibantu para pejabat berarti menyenangkan TV apakah dibantu maklumlah kadang menulis formulir itu kada bisa ulun gen kesalah ayan ulun pakai kacamata namanya pakai kacamata ulun sunting iya padahal kada pakai kacamata kada paham dibantu coba lihat di bank kita hanya masuk di bank bagusnya apa yang bisa dibantu pak kalau sudah habis terima kasih kalau semua kantor kayak orang bank doh ini baru hebat. Kenapa maka orang bank itu ramah? Karena kita datang matar duit. Kenapa kita kurang ramah? Pengajuan proposal manja. Ini orang belakang ya pada ramah kita. Proposal nanti dulu belum tuntung lagi. Datang pulang proposal manja. Emang di bank ramah aja. Orang berduit sesangki ramah aja. Tapi kalau bisa kayak itu nanti nyaman matinya. Nang ketiga katanya membayar keadaan. Kalau kita nih ada tertinggal keadaan kita bayar. Nang keempat berambisi dalam beramal ibadah. Maka itu kita kalau sedang beramal begini nih merasa manis, merasa nikmat, insya Allah Allah mudahkan kematian kita dalam sakaratul maut. Setelah kita meninggal dunia masuk ke alam kubur ada yang harus kita persiapkan. Setelah itu bertemu malaikat munkar nakir, ada yang kita siapkan. Setelah itu amal akan ditimbang, ada yang kita siapkan. Kemudian setelah itu menyeberang di jalan siratal mustaqim, ada 4 yang harus kita siapkan. Setelah itu kita diadili, ada yang ke surga, ada yang ke neraka, dan itu ada yang kita siapkan. Ini nanti akan saya sambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Farudin dari Muara Tungkal. Sebelum acara kita tutup,